Kasih-Mu tinggi mengatasi semua Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami gemetar akan kekudusan-Mu di tempat ini. Kami terkagum akan cinta-Mu yang menebus kami, yang mengubah kami menjadi baru Tuhan. Siang hari ini kami nyatakan tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kami Tuhan kepada dunia ini. Karena kami hidup di dalam Engkau Tuhan. For your love is so high. Kasih-Mu tinggi mengatasi segala sesuatunya. Tuhan, ajar kami untuk mengerti betapa tinggi, betapa dalam, betapa panjang dan lebarnya kasih Kristus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, itulah yang akan memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Sebab di dalam Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Bapak, siang hari ini berbicaralah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ubah kehidupan kami, nyatakan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, juga untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah Kau buat hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Boleh tepuk kiri kanannya, katakan semangat di dalam Tuhan. Suara saya agak sedikit terganggu saudara. Jadi saya mohon izin untuk minum air dulu. Karena tanpa air kehidupan kita pun tidak bisa hidup. Amin saudara. Tanpa air ini pengkhotbah tidak bisa khotbah. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang datang pagi hari ini yang merasakan berkat Tuhan di dalam hidupnya? Haleluya. Puji Tuhan. Ada satu hal yang saya pelajari saudara tentang berkhotbah. Ini bukan hanya bagi saya sebagai pengkhotbah, tetapi bagi kita semua jemaat Tuhan. Kita harus mengerti hal ini. Yaitu pada hakikatnya sebenarnya semua pengkhotbah di dunia ini amat terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Amin. Hanya Roh Kuduslah pengkhotbah terbaik dan terhebat sepanjang masa. Nah, saudara, tanpa Roh Kudus menyertai, tidak ada pesan yang hidup yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah. Hanya kata-kata belaka, saudara. Saudara mau dengar pesan yang hidup atau dengar kata-kata belaka? Tentunya kita mau dengar pesan yang hidup. Tetapi kalau seorang pembicara tidak mengandalkan Roh Kudus di dalam hidupnya, maka ia akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika ia mengalami kesulitan menyampaikan firman Tuhan, maka yang disampaikan bukan lagi firman Tuhan yang murni, saudara, tetapi pemikirannya sendiri. Itu sangat berbahaya di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Karena ketika kita tidak lagi menyampaikan firman Tuhan yang murni, melainkan hanya pemikiran kita sendiri, maka bukan hikmat Allah yang masuk ke dalam hidup jemaat, melainkan hikmat manusia semata. Nah, saudara, sebuah sikap yang amat diperlukan bagi setiap pengkhotbah adalah mengandalkan Roh Kudus. Amin. Namun bukan hanya pengkhotbah saja saudara yang punya keterbatasan, tetapi setiap kita yang mendengar firman Tuhan juga sangat terbatas dalam mengerti dan menanggapi firman Tuhan. Apakah kita menyadari hal itu? Nah, keterbatasan yang dialami oleh jemaat dalam mendengar dan menanggapi firman Tuhan akhirnya membuat jemaat hanya berhenti sampai tahap mendengar dan menikmati saja. Kita cuma dengar aja, kita cuma nikmati aja, tapi kita tidak berkuasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, maka dari dasar itu setiap pengkhotbah dan pendengar harus sama-sama ambil bagian dalam firman Tuhan. Bilang kiri kanan, ambil bagian dalam firman Tuhan. Baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun saudara yang mendengarkannya harus mengandalkan Roh Kudus di dalam menyampaikan dan menerima. Maka ketika kita mengalami tuntunan Roh Kudus itu, karya Roh Kudus itulah yang membuat firman Tuhan menjadi sesuatu yang hidup, jelas untuk kita terapkan dalam hidup ini. Saudara, saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus yang menyertai seorang pembicara, juga melalui kuasa Roh Kudus yang akan menerjemahkannya bagi saudara yang mendengarkannya, maka hikmat Allah akan menyertai kita. Amin. Sebab hikmat Allah itu hanya ditemukan di dalam firman Tuhan.
Kolose 1 ayat 17 katakan, sebab di dalam Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Saudara, saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus adalah hikmat Allah, tetapi berhenti sampai di situ saja. Sehingga mereka katakan di Amsal 22, hikmat diciptakan oleh Allah, berarti Yesus diciptakan oleh Allah. Saudara, Yesus bukan hanya hikmat Allah, di dalam Dia memang tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan, tetapi Yesus adalah firman Allah. Amin. Maka itu di dalam firman Allah itulah kita akan menemukan hikmat yang sejati dari Tuhan, hikmat yang benar, hikmat yang memerdekakan kita. Nah, hari ini saya bahas tentang greater wisdom, hikmat yang lebih besar. Ada suatu hikmat yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita ketika Roh Kudus hidup di dalam hati kita. Amin. Dalam pembahasan hari ini, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, kita pandang dari sudut pandang hikmat yang lebih besar. Nah, Kisah Para Rasul 4 memang memuat sebuah catatan tentang hikmat yang Roh Kudus berikan kepada para rasul dan jemaat mula-mula untuk memberitakan firman Allah dengan berani, saudara. Saudara, saya mau definisikan dulu tentang hikmat. Mari perhatikan baik. Alkitab, saudara dapat temukan pembahasan tentang hikmat di mana saja? Di Amsal, Pengkhotbah, di mana lagi? Dalam Ayub 28. Saudara, Salomo menjelaskan hikmat dengan begitu rinci. Hikmat itu melebihi pengetahuan. Hikmat itu memberikan umur panjang. Amin. Hikmat juga menghasilkan harta benda. Tetapi kesimpulan Alkitab tentang hikmat hanya ada dalam sebuah kesimpulan sederhana. Ayub 28 ayat 28 katakan seperti ini. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Amin. Dan menjauhi kejahatan itulah pengetahuan. Itu kata Ayub dalam Ayub 28 ayat 28. Saudara, kalau kita punya pengetahuan di dalam hidup ini, pengetahuan itu akan membawa kita mengerti mana yang salah. Amin. Menjauhi kejahatan itu adalah pengetahuan. Tetapi untuk kita berlari kepada sesuatu yang benar dalam hidup kita, bukan hanya pengetahuan yang kita perlukan, tapi hikmat Allah. Sehingga ketika kita keluar dari sesuatu yang salah, keluar dari kejahatan, bagaimana caranya untuk kita hidup benar? Kita cari Tuhan. Takut akan Tuhan, itulah hikmat yang menuntun kita pada kebenaran. Takut akan Tuhan, itu saja yang Alkitab gambarkan tentang hikmat. Dan Salomo menggambarkan betapa pentingnya hikmat Allah di dalam hidup kita. Kalau kondisinya begini, saudara, kalau kita tidak hidup di dalam hikmat Allah, maka kita akan terjerat dengan berbagai kebodohan. Di Amsal katakan seperti itu. Manusia yang tidak hidup dalam hikmat Allah akan menganggap kebodohannya sebagai hikmat. Dan ini yang berbahaya. Ini yang disebut sebagai hikmat dunia. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Karena apa? Karena tidak ada takut akan Allah di dalam hikmat dunia. Itu yang membedakan Alkitab dengan pengajaran-pengajaran di luar sana, saudara. Nah, saudara, coba kalau kita melihat di sekitar kita, ada beberapa sikap manusia terhadap hikmat Allah. Ada 3 sikap. Yang pertama, ada orang yang tidak mau mencari hikmat Tuhan. Ia puas hidup dengan kebodohannya. Ia puas, kalau anak-anak muda puas dengan main game sepanjang hari. Mereka puas main game online. Mereka cukup puas dengan itu. Orang-orang dewasa cukup puas dengan pengajaran kekayaan, saudara. Tetapi tidak ada takut akan Tuhan di dalamnya. Ada orang yang tidak mau mencari hikmat. Dia puas dengan kebodohan-kebodohan dalam hidupnya. Nah, hari-hari ini iblis sedang pakai kebodohan, saudara. Bukan lagi dosa yang menjerat kita, tetapi iblis pakai kebodohan. Misalnya saya kasih tahu seperti ini, saudara. Kalau ibu-ibu pergi ke rumah tetangganya ngerumpi, ngobrol dengan ibu-ibu yang lainnya sepanjang hari, itu dosa bukan? Enggak juga, saudara. Tetapi itu adalah kebodohan. Kita bisa kehilangan waktu kita, kesempatan kita yang berharga dengan Tuhan hanya untuk ngobrol nggak jelas seharian. Nah, itu kebodohan, saudara. Nah, banyak orang tidak menyadari kenapa hikmat dunia membutakan pikirannya. Dia sudah puas hidup dengan kebodohan. Yang kedua, ada orang yang melakukan pengejaran hikmat, tetapi mencarinya di luar Tuhan. Ada orang kejar hikmat. Oh, dia pengen jadi orang berhikmat. Dia pengen jadi orang cerdas. Tapi dia cari di luar Tuhan. Akhirnya apa? Salomo katakan pengejaran hikmat demikian adalah sia-sia.
sia-sia. Tetapi yang ketiga, saudara, bagi orang-orang yang mencari Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan berikan hikmat. Amin. Tuhan beri hikmat itu. Tuhan kasih bagi setiap orang yang mencari Tuhan. Sehingga seringkali rasanya hidup kita kok sudah berhenti, sudah mentok gitu ya pada satu keadaan. Tetapi ketika kita cari Tuhan, ada rasa takut akan Tuhan dalam diri kita, maka tiba-tiba kita diberi kecerdasan, kita diberikan jalan keluar untuk menghadapi persoalan kita. Saudara, hanya pada orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, hikmat diberikan. Ayub menggambarkan bahwa manusia, Ayub pasal 28 menggambarkan bahwa manusia menggali tanah, memecahkan bukit-bukit batu, membongkar gunung-gunung, melelehkan logam, menyelam ke dasar laut, dan mempelajari banyak hal hanya untuk mendapat hikmat di dalam hidupnya. Tetapi mereka tidak menemukannya. Tetapi orang yang takut akan Tuhan diberi hikmat. Allah menaruh hikmat di hati orang-orang yang menghormati firman-Nya. Hikmat sejati hanya ada di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah di dalam firman-Nya. Nah, saudara, hari-hari ini dunia sedang memasuki sebuah zaman yang dinamakan the Age of Wisdom. Saudara tahu the Age of Wisdom? Katanya era kebijaksanaan. Banyak sekali hikmat. Orang bisa posting semua pengetahuan di Facebook, di internet. Kita juga bisa punya berbagai pengetahuan dari internet, dari buku, dari seminar-seminar, dari sumber-sumber lainnya. Di samping itu semua orang juga jadi bingung, mana yang hikmat, mana yang bukan hikmat. Contohnya misalnya seperti ini, saudara. Ketika seorang motivator, saya tahu banyak motivator juga yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tetapi kita perlu lihat perbedaannya. Ada sebagian motivator berkata gini, saya bangkitkan potensi di dalam dirimu untuk kau bisa jadi pemenang dalam hidup ini. Katakan, aku kaya, aku bebas, aku sehat. Saudara, itu bukan potensi yang sedang dikembangkan. Kalau kita mengerti sebenarnya motivator itu sedang memasukkan sugesti dalam pikiran kita. Itu bukan menggali potensi. Potensi kita di luar Tuhan adalah potensi keberdosaan, saudara. Kalau orang cerdas bisa menjadi penjahat yang lebih cerdas ketika dia menggalinya di luar Tuhan. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, ada suatu potensi yang bukan berasal dari diri kita, tetapi berasal dari kuasa Roh Kudus. Kalau manusia coba menggali hikmat dalam diri manusia, yang tadi saya katakan, bangkitkan potensi dirimu, sebenarnya dia sedang mensugesti. Yang dia maksud dengan potensi itu sebenarnya adalah cara berpikir yang sama dengan cara berpikirnya si motivator itu. Saudara, kita dibawa untuk punya pola pikir yang sama dengan si pembicara itu. Tetapi hikmat Allah bekerja di dalam hidup manusia, mengubah kehidupan, bahkan menyelamatkan, bukan semata-mata karena potensi manusia, melainkan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Amin, saudara? Amin. Bisa dimengerti tentang hikmat ini ya? Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk memperlengkapi kita. Karena tidak mudah untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Harus ada perubahan yang sejati. Nah, kekristenan bukan cuma mengubah status kita dan agama kita, saudara. Tetapi kekristenan mengubah seluruh cara pandang kita, gaya hidup kita. Itu diubah oleh firman Tuhan. Perubahan itu terasa sungguh hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup mengikut Kristus. Bilang sama-sama, hidup mengikut Kristus. Banyak orang yang nggak merasa perubahan itu, kayaknya saya nggak ngalamin perubahan apa-apa. Katanya, kata firman Tuhan, kalau orang ikut Kristus ditentang oleh dunia, dibenci oleh dunia. Tapi kok saya ngerasa happy-happy aja di tengah dunia? Saudara, mungkin kita belum sungguh-sungguh mengikut Kristus. Mungkin hanya kenyamanan yang kita cari. Dan kita cari Tuhan bukan karena pribadinya, tapi kita cari Yesus berdasarkan apa yang Dia bisa berikan untuk kita. Saudara, banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus hari-hari ini, tetapi mereka menjalani hidup Kristennya dengan hikmat dunia. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kisah Para Rasul 4, saudara. Kisah Para Rasul ini adalah sebuah catatan tentang hikmat Roh Kudus. Saya ulang lagi ya. Sebuah catatan tentang hikmat Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang percaya untuk memberitakan Injil yang berkuasa mengubahkan. Jadi kisah Para Rasul ini sesuatu yang dicatat oleh Lukas sebagai sejarah yang nyata, tetapi di dalamnya adalah pekerjaan Roh Kudus.
Kisah Para Rasul bukan sekedar untuk mencatat siapa Petrus, siapa Yohanes, siapa Paulus, siapa Stefanus, dan yang lain-lain. It's all about God. Ini semua tentang Tuhan, saudara. Bukan tentang kita, amin. Gereja bukan tentang kita, bukan tentang manusia dan permasalahannya saja, tetapi gereja adalah tentang apa yang Allah kehendaki untuk dinyatakan di tengah dunia, amin. Itu gereja, saudara. Nah, hikmat itu diberikan supaya apa? Supaya kita bisa hidup sesuai kehendak Allah. Kalau kita menganggap rendah hikmat bukan sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan, maka kita terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang sia-sia. Apa sih yang kita kejar? Tanpa kita sadar, setiap hari kita hidup mengejar sesuatu, saudara. Pagi-pagi aja kita bangun, kita buru-buru, kita kejar waktu buat ke kantor, ya. Lalu ada yang kejar untuk merit, ada yang lagi kejar mau merit, kejar umur, ya, harus nikah. Ada yang kejar harus punya rumah, harus punya mobil. Semua itu ujung-ujungnya adalah diri sendiri, dan diri sendiri manusia selalu ada lubang hitam di dalamnya yang buat kita tidak pernah puas. Miliki hikmat Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, di dalamnya ada 37 ayat. Nanti kita akan bahas dari ayat-ayat yang saya rangkumkan untuk saudara. Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, latar belakangnya adalah di sini ada riwayat penangkapan Petrus dan Yohanes. Kenapa Petrus dan Yohanes ditangkap? Karena penyembuhan orang lumpuh yang dicatat di pasal 3. Di pasal 3 ada orang lumpuh yang sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bisa ditafsirkan orang ini sudah dewasa, lebih dari 40 tahun. Bisa juga penyakitnya sudah lebih dari 40 tahun, saudara. Jadi dia sudah sangat terikat sekali. Nah, ketika Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Maka orang itu bangkit dan berjalan. Dan ketika orang banyak melihat hal itu, semua orang banyak mengerumuni Petrus dan Yohanes. Mereka mau dengar lebih lagi, apa sih yang terjadi? Lalu Petrus dan Yohanes mulai berkhotbah dari siang, kira-kira pukul 3 siang sampai malam. Mereka berkhotbah. Khotbah Petrus dan Yohanes berkaitan tentang penyembuhan orang lumpuh yang dicatat di pasal 3. Saudara, ada orang disembuhkan, lalu orang yang menyembuhkannya itu ditangkap, saudara, ya. Luar biasa, dunia ini itu hikmat dunia, saudara. Ketika orang-orang yang mau bertindak benar akan dianiaya, akan dijauhi, akan dikucilkan, itu hikmat dunia, saudara. Nah, strukturnya sendiri di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ada 3 bagian. Ayat 1 sampai 22 menceritakan tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Perlu kita catat baik-baik, ini adalah pertama kalinya para rasul dihadapkan ke mahkamah agama setelah kematian Yesus. Ketika Yesus ditangkap dan mau disalib, semua rasul melarikan diri. Ya, kalau kita baca begitu ya, semua rasul melarikan diri. Bahkan 2 bulan sebelumnya, sebelum peristiwa ini, Petrus adalah seorang pengecut yang menyangkal Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus turun, ini adalah kali pertama mereka dihadapkan ke mahkamah agama. Dan mereka menerima hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, gereja diberikan hikmat ini, dan kita harus mengerti ada suatu greater wisdom, hikmat yang lebih besar dari yang dunia bisa tawarkan. Lalu Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 tentang doa jemaat, dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 tentang cara hidup jemaat. Nah, saudara, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 4, kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang 4. Kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau sudah siap, saudara boleh bilang amin. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 dan 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara pada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ketika mereka berkhotbah, Petrus dan Yohanes berkhotbah, tiba-tiba mereka didatangi oleh para pemuka agama. Yang dikirim untuk mendatangi mereka adalah orang-orang yang top, para petinggi. Karena orang-orang Yahudi menganggap pemberitaan Injil itu suatu masalah yang serius. Jadi bukan dikirim orang-orang bawah, saudara, ya. Kalau
Mungkin gereja kita belum pernah didatangi sama yang sorban-sorban putih itu, petinggi-petinggi agama. Kita berdoa jangan ya saudara ya. Tetapi kalau sudah para pemimpinnya, ini para pemimpinnya saudara yang dipertemukan dengan mereka. Ini suatu hal yang serius. Karena apa? Petrus dan Yohanes ini tidak punya latar belakang yang dipandang oleh tokoh agama. Kalau kita mau tahu saudara, zaman Yesus itu ada sekitar 24.000 tokoh agama. Termasuk para imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan segala macamnya. Itu ada 24.000. Tetapi Yesus pilih 12 orang biasa untuk jadi rasul. Amin. Siapa orang biasa itu? Mereka dan kita juga. Kita juga orang-orang biasa, amin. Bukan karena kita punya sesuatu lalu kita dijadikan murid Kristus. Tuhan mau pilih 12 orang biasa untuk menjadi rasul. Untuk apa tujuannya? Untuk menyatakan bahwa bukan karena hikmat manusia mereka melayani, melainkan oleh hikmat Allah melalui Roh Kudus. Itu harusnya ada di dalam gereja, saudara. Dalam gereja ini memang orang-orang biasa. Ada jemaat-jemaat yang bilang, Pak, saya ini orang biasa, nggak pintar ngomong. Yes, you are the disciple of Christ. Kau adalah murid Kristus itu yang Tuhan utus untuk memberitakan tentang kebenarannya. Orang-orang yang mendatangi itu marah sama mereka. Kenapa marah? Saudara, kalau kita lihat di pasal 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 47, bukankah dikatakan bahwa semua orang percaya itu disukai semua orang? Ya, kok kelihatannya kontradiktif, saudara? Bertolak belakang. Saudara, jelas kata semua itu nggak mungkin dimutlakkan, ya. Tidak mungkin dimutlakkan. Siapa sih semua orang yang menyukai mereka? Saudara, sebenarnya jauh di dalam lubuk hati setiap orang ada kerinduan untuk diselamatkan, benar? Yang ketika orang-orang ini menerima pesan Injil itu, hidup mereka dimerdekakan dan diubahkan. Orang-orang ini sangat menyukai gaya hidup mereka. Kok bisa ya mereka berkumpul, mereka bersehati, mereka terus beritakan firman Allah. Itu seperti sebuah gaya hidup yang gak pernah ada di dalam kita. Selama ini para ahli-ahli agama naik di mimbar dan cuma letakkan beban di pundak orang. Sekarang mereka sama-sama semuanya melayani. Semuanya mereka terlibat di dalam pemberitaan Injil itu. Bahkan mereka juga membagi-bagikan apa yang ada dalam mereka. Semua orang curious, penasaran. Apa sih yang terjadi dengan mereka? Bahkan juga kalau Petrus itu berkhotbah dari siang sampai malam, pasti Petrus ceritakan bahwa saya ini dulunya orang pengecut loh. Saya sangkal Yesus. Tapi Yesus yang dulu saya sangkal itu 2 bulan yang lalu. Sekarang Yesus itulah yang saya beritakan. Jadi ada orang-orang biasa yang ditentang sedemikian rupa. Orang-orang Kristen yang mau hidup sesuai kehendak Tuhan tidak mungkin bisa disukai semua orang, saudara. Ada orang-orang menyukai kita, menyukai pemberitaan Injil karena mereka membuka hatinya, mengizinkan Allah memberitakan Injilnya dalam hidupnya. Tapi saudara jangan lupa bahwa di dalam dunia ini manusia bisa dibutakan dengan kepentingan duniawi sehingga mereka menolak pesan yang merupakan kebenaran Allah. Saudara, saya perhatikan seringkali siapa yang tidak mau dengar firman Tuhan. Yang pertama orang-orang yang bebal yang menolak firman Tuhan. Yang kedua hamba Tuhan senior, saudara. Kalau model saya yang khotbah ini ya, anak baru kemarin sore, saudara. Itu hamba Tuhan senior suka tidak mau dengar firman lagi. Saudara, itu ada kepentingan di situ. Kalau kita mau dengar firman Tuhan, siapapun yang sampaikan firman Tuhan, kita hormati firman Tuhan. Lepas dari siapa yang mau menyampaikan. Ya, orang bebal dan biasanya hamba Tuhan senior juga. Jangan salah, saudara, hamba Tuhan itu masuk pada orang-orang yang harus bertobat, termasuk saya. Karena kalau kita tidak bertobat setiap hari, segera itu kepentingan duniawi, hikmat duniawi bisa menggantikan pesan kita. Karena apa? Setiap hari kami menggali sebuah pesan dari Alkitab. Ada hamba-hamba Tuhan yang dalam satu keadaan dia bisa naik mimbar dan ngomong apa aja yang ada dalam hatinya. Karena sepertinya dia sudah tahu segala sesuatunya. Tetapi hati-hati, kalau itu tidak direnungkan sendiri di rumah, nggak ada lagi gaya hidup saat teduh mencari Tuhan, maka itu bisa jadi hambar, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, jadi kata-kata biasa. Kata-kata biasa, dan itu tidak memerdekakan orang. Saudara ya, sekarang banyak pengajaran ditujukan kepada kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ini dilindungi oleh orang-orang itu. Para ahli agama ini melindungi kepentingannya. Apa sih yang mereka lindungi kepentingan pribadi itu? Nama besar mereka. Kami ini orang-orang berpendidikan. Kenapa ada orang-orang itu yang tidak berpendidikan? Mereka berkhotbah tentang keselamatan. Wah, itu sesuatu yang mengacak-acak pikiran mereka, saudara. Jangan heran ketika kehadiran kita sebagai orang Kristen itu mengacak-acak pikiran orang yang punya kepentingan.
maka pasti kita dijauhi, saudara. Asal kita tulus, asal kita benar. Nah, saudara, sekarang juga di dalam gereja, banyak gereja sudah terkontaminasi oleh hikmat dunia. Seorang hamba Tuhan namanya Cornelius Swing berkata bahwa hikmat yang masuk ke dalam gereja hari-hari ini itu bentuknya praktek sihir, saudara. Sadar nggak ada witchcraft, ada sihir di dalam gereja? Ini sedang terjadi di dalam gereja Tuhan. Itu adalah hikmat dunia yang masuk ke dalam gereja. Bentuk praktek sihir itu, saudara, kalau kita mau gali, kita mungkin berpikir praktek sihir itu sesuatu yang sifatnya okultisme, magis, tetapi nggak begitu, saudara. Praktek sihir itu dalam bentuk manipulasi, intimidasi, dan dominasi. Itu praktek sihir. Siapapun yang melakukan praktek ini di dalam gereja, dia sedang melakukan praktek sihir. Termasuk gembala, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita berdiri di mimbar untuk memanipulasi orang, itu adalah praktek sihir. Dan kita sedang menyampaikan hikmat dunia. Ada pemimpin-pemimpin yang mengintimidasi bawahannya, harus ikut apa kata dia. Dia tidak boleh lain, harus apa kata dia. Dan dominasi, mau semua buat dia. Itu sedang terjadi. Dan hikmat dunia masuk ke dalam gereja, seringkali anehnya bukan karena jemaat, saudara ya. Seringkali karena ketidakmurnian pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Para pelayan Tuhan begitu berkepentingan pribadi di sana. Ada gembala-gembala yang ngerasa nggak aman. Dan jemaat diajar untuk berpusat pada dirinya, bukan pada Kristus, saudara. Saudara, hikmat seperti apa yang harus ada di dalam gereja? Hikmat yang harus ada di dalam gereja nyata di dalam 3 aspek. 3 aspek, saudara. Saudara boleh catat. Greater wisdom in church. Hikmat lebih besar di dalam gereja ada di dalam 3 aspek. Yang pertama, kita lihat ayat yang kedua, Kisah Para Rasul 4 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Lalu saya catat di ayat 8 dan ayat 8 sampai ayat 12 juga. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ada satu deklarasi yang luar biasa dari para rasul di dalam bagian ini. Greater wisdom, hikmat lebih besar yang diberikan kepada gereja adalah untuk memberitakan karya Allah yang tidak tergoncangkan di dalam penebusan Yesus Kristus. Amin. Pesan ini harus ada di dalam gereja, saudara. Dalam tema apapun yang kita bahas, pesan ini harus ada. Dalam bahasa Yunani saya catat itu sebagai kerigma. Harus ada kerigma di dalam khotbah, pesan atau pemberitaan tentang Yesus. Pesan yang murni. Pesan itu harus murni. Saudara, kalau kita lihat di Yakobus pasal yang ketiga, hikmat Allah itu sifatnya adalah murni, saudara. Kita baca sama-sama Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Kita baca dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi saudara, disimak baik-baik. Ayat 14 dikatakan seperti ini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berusaha melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Perhatikan saudara, di situ ada suatu bentuk hikmat yang lain. Hikmat yang datang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
Dari buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, apa maksudnya? Hikmat yang dari atas adalah hikmat yang murni. Yang harus kita sampaikan adalah berita tentang Yesus Kristus, saudara. Kalau pesan gereja ditujukan untuk selera jemaat, tidak ada kuasa di dalam gereja, saudara. Amin. Pesan gereja bukan ditujukan kepada selera jemaat. Gereja harus menyampaikan hikmat yang murni, yang sumbernya firman Tuhan. Gereja perlu membawa kepada jemaat suatu level kehidupan yang didasarkan pada pesan yang tidak terbantahkan, yaitu firman Allah. Gereja yang memberitakan Yesus Kristus, itu adalah gereja yang memiliki hikmat Allah, saudara. Bukan semata-mata kita selalu membahas manusia dan persoalannya, manusia dan keinginannya. Kalau kita tidak membuat jemaat itu bertemu dengan kehendak Allah, maka kita tidak memerdekakan orang. Tidak ada hikmat di situ. Saudara, sekarang gereja sudah banyak terkontaminasi juga dengan pengajaran-pengajaran yang tidak memberitakan Kristus di dalamnya. Pesan tentang Kristus, kematiannya, kebangkitannya, dan kehendaknya bagi kita, itu penting, saudara. Ketika kita memahami bahwa firman Allah itu menjadi standar utama kehidupan kita, kebenaran yang murni, maka itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Bahwa hanya di dalam mencari kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal lainnya ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Saudara, demi Kristus sebagai kepala jemaat, demi Kristus sebagai kepala gereja, maka tubuhnya ini, gereja ini, harus diberitakan tentang pengenalan akan Kristus. Gereja ini harus dinutrisi, saudara. Mendapat makanan yang bernutrisi, berbobot, berpusat pada Kristus. Saudara, gereja harus menggali kesadaran rohani jemaat bahwa Allah ada di dalam hidup mereka, bahwa Allah berkarya dalam hidup mereka. That's the true thing. Itu hal yang benar, saudara. Saudara, dalam bukunya Craig Groeschel yang berjudul Christian Atheist, seringkali kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, tetapi kita hidup seolah-olah Allah tidak ada, saudara. Itu kata-kata Craig Groeschel. Dan itu menjadi perenungan buat kita. Gereja menyampaikan firman Allah atau tidak, menyampaikan Kristus atau tidak, harus ada suatu pesan yang jelas yang gereja punya. Saudara, namanya berita itu sebenarnya harus murni. Kalau kita lihat hari-hari ini di beberapa stasiun televisi, saya gak enak melihatnya ya, karena berita-berita itu sudah dipelintir sedemikian rupa untuk kepentingan masing-masing golongan, saudara. Kita tidak lagi tahu mana yang benar, mana yang salah. Semua orang diombang-ambingkan dengan pesan yang berbeda-beda. Karena apa? Karena pesan mereka dipelintir oleh kepentingan, saudara. Pesan dari mimbar ini harus memberitakan tentang bagaimana kuasa Kristus bisa mengubahkan. Jangan diarahkan kepada sesuatu yang menina-bobokan jemaat. Kita harus punya pesan yang jelas, yang murni. Nah, kalau kita juga sekarang ada di dalam suasana pemilu, bertepatan sekali saya ini berapa hari sebelum pemilu ya, menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Maka saya mau dorong bagi kita semua, saudara, miliki hidup yang murni. Jangan tenggelam dengan kepentingan-kepentingan itu, saudara. Kalau pemberita firman di atas mimbar sudah terjebak dengan kepentingan-kepentingan itu, maka pesannya tidak lagi murni. Dia mau buka Mazmur, dia bilang Mansur. Ya. Dia mau buka Keluaran, dibilang kelurahan, saudara. Kalau jemaat cuma dengar pesan-pesan yang asalnya hikmat dunia, itu tidak mendewasakan. Justru jemaat akan mengalami namanya kerdil secara rohani, tidak bertumbuh dalam hikmat Allah. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang menikmati firman Tuhan dari atas mimbar, tetapi ketika dalam tanda kutip pertunjukan mimbar itu selesai, kita pulang dan kembali menjadi pribadi yang tidak mengalami firman Tuhan, tidak juga menerapkan firman Tuhan. Saudara, hikmat yang diberitakan oleh gereja adalah hikmat yang murni, bukan sekadar yang menyenangkan telinga dan menghibur hati. Jemaat ini perlu dilatih. Tubuh Kristus ini perlu dilatih, perlu didewasakan, perlu diberdayakan. Saudara, gereja bukan cuma dalam konteks organisasi, saudara. Kita semua gereja, amin. Saya tadi bicara dalam konteks sebagai pemberita firman di atas mimbar, tetapi saudara sebagai gereja masing-masing miliki pesan yang jelas di dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau hadir di tengah dunia, engkau menjadi gereja yang memberitakan kerikma, memberitakan pesan yang sejati tentang Kristus.
Kita harus punya pesan yang berbeda dari dunia. Itu adalah hikmat Allah. Ketika kita bersaksi di luar, mari kita bawa Kristus. Saudara, saya percaya ketika gereja hanya memberitakan tentang Kristus, kemenangan di dalam Kristus, perbuatan Kristus, dalam tema apapun saudara boleh buat, saudara boleh buat, tapi Kristus tidak boleh dilupakan. Kalau kita lihat banyak pembicara menyingkirkan Yesus Kristus dari khotbahnya dan hanya mengajar tentang hal-hal yang sifatnya sehari-hari. Saudara, bukan tidak boleh kita membahas tentang jemaat dan permasalahannya. Itu boleh banget saudara ya. Kita juga harus membimbing mereka dalam permasalahan mereka. Ada orang-orang yang terluka begitu hebat sehingga tidak cukup khotbah dari atas mimbar untuk menjangkau dia. Tetapi kita harus jadi pesan yang hidup buat dia, yang merangkul, yang memulihkan. Tapi saudara jangan lupa, ketika kita melayani manusia, kenalkan dia pada Kristus, bawa dia pada Kristus. Itu deklarasi para rasul. Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Ayat 12, suatu deklarasi yang hebat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu jelas, itu tegas. Saudara, hari-hari ini saya melihat ada beberapa sarjana teologi yang menolak bahwa hanya cuma satu jalan menuju keselamatan, yaitu Yesus. Sehingga beberapa gereja tutup mimbarnya untuk pembicara yang mengaku Yesus adalah satu-satunya jalan. Menurut mereka ada jalan lain menuju keselamatan. Menurut mereka tidak harus lewat Yesus. Dan hikmat ini sudah masuk di dalam gereja. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya menjadi marah sekali ketika ada seorang pembicara naik mimbar di gereja saya berkata bahwa kalau nanti kita suruh pakai chip itu nggak apa-apa karena itu mempermudah kita untuk usaha. Saudara, hal-hal seperti ini bisa masuk ke dalam pengajaran gereja. Dan kalau jemaat nggak mengerti mana yang benar, maka kita nggak akan lepas tuh, nggak akan lewat dari pencobaan seperti ini. Saudara, minta hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 katakan barang siapa kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Mungkin selama ini sebagai orang percaya kita hidup dan ngalir begitu saja. Tapi kita nggak pernah minta, Tuhan aku minta hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang benar. Jadi saudara, pengetahuan itu perlu untuk membuat kita kenal mana yang salah. Tetapi untuk menuju Allah tidak bisa dengan pengetahuan kita. Saudara. Kita perlu merendahkan diri dan meminta hikmat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan caranya supaya aku hidup setiap hari menyenangkan hatimu saja. Itu yang kita perlukan saudara. Ada hikmat yang seperti itu, yang pusatnya pada Yesus. Jangan pusatnya pada gembala saudara. Apalagi pusatnya pada selera. Ada orang-orang yang mungkin kaya menyumbang gereja, lalu semua pemberitaan di dalam gereja dia yang atur. Tidak boleh begitu saudara. Saya selalu dengan berani menyatakan pesan ini di gereja manapun. Gereja harus punya pesan yang pusatnya adalah kebenaran di dalam Yesus. Jangan melenceng dari situ. Dengan sesi pada siang hari ini saudara harus sudah bisa mengidentifikasi mana yang agak aneh-aneh gitu ya, yang agak menyimpang-menyimpang. Mana yang merupakan hikmat Allah yang murni. Hati-hati dengan ketidakmurnian saudara. Ketidakmurnian bisa menyerang siapa saja, termasuk pelayan di atas mimbar, termasuk kita semua. Haleluya. Yang pertama tadi, hikmat yang dari Allah dinyatakan dalam aspek kerigma atau berita, pesan tentang Yesus Kristus. Yang kedua saudara, yang kedua kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat 3-4. Kisah Para Rasul 4 ayat 3-4. Yang sudah di sana bilang amin. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 3-4 berkata seperti ini. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang banyak yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, di sini ada suatu kontras. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus, lalu ditangkap.
Mungkin pada saat itu kelihatannya dengan ditangkap dan dipenjarakannya rasul-rasul, maka habislah riwayat kekristenan atau gereja saat itu. Tapi betulkah demikian? Betul nggak? Ayat 3 dikatakan mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Mungkin semua orang bisa berpikir, wah dengan mereka ditangkap, dipenjarakan, selesai sudah kekristenan. Tapi saudara, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa kekristenan di dalam hidup kita, iman kita tidak berhenti karena tantangan, amin. Iman kita tidak berhenti karena segala hal buruk yang menimpa kita. Gereja diberi kuasa untuk mempertahankan iman, amin. Mempertahankan iman di dalam hidup kita disertai dengan kuasa Allah, amin. Bukan kita sendiri yang mempertahankan iman kita, tetapi ada kuasa Allah yang menyertai kita. Kalau di sini Petrus dan Yohanes ditangkap, tetapi di antara orang banyak mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara bayangkan, pemimpinnya ditangkap, tapi jumlah jemaatnya bertambah, saudara. Nah, gereja-gereja sekarang pemimpinnya ditangkap, jemaatnya bubar. Karena nggak ada lagi yang bikin program, nggak ada lagi yang manggil-manggilin jemaat, saudara. Kuasa Allah itu menyertai kita. Setiap kita punya beban untuk memberitakan Kristus, setiap kita punya persoalan, tetapi kita dipanggil dengan kuasa Allah untuk mempertahankan iman kita dan memberitakan kesaksian Kristus. Yang pertama tadi memberitakan kerigma. That's the best defense. The best defense is to attack. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Serang dunia ini dengan hikmat Allah. Jangan kita yang diserang oleh hikmat dunia, saudara ya. Kita serang dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti Allah yang meneguhkan. Para murid Kristus disertai dengan kuasa Allah yang dahsyat. Dan saudara, dalam konteks ini kuasa Allah dinyatakan dalam bentuk kesembuhan orang sakit. Tetapi kuasa itu bukan hanya tentang kesembuhan orang sakit, saudara. Kuasa Allah yang menyertai kita mengerjakan suatu karya yang menyeluruh dalam hidup orang percaya. Apa aja? Ada perubahan pola pikir, ada pembebasan dari keterikatan terhadap sesuatu yang membelenggu kita, dan memberikan kuasa untuk mempengaruhi dunia dengan Injil. Saudara, kalau kurang lebih 2 bulan sebelumnya saya katakan tadi, Petrus hanya seorang pengecut yang menyangkal Yesus. Maka hikmat Allah itu kini bekerja dan memberikan keberanian dalam bersaksi bagi Petrus. Dia mempertahankan imannya. Dia sudah beralih dari mengandalkan kekuatan dirinya sendiri menjadi berpusat pada kehendak Allah. Saudara, kalau hari-hari ini kita menemukan ada orang Kristen yang tidak memberitakan Injil, saudara, mungkin penyebabnya karena kita belum benar-benar mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita mungkin belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Kenapa Petrus tidak takut pada saat itu? Kenapa Petrus berani untuk mempertahankan imannya? Tidak lain karena dia ingat, dia percaya, dia taat pada perintah dan janji Tuhan Yesus. Pelayanan kita, saudara, jangan didasarkan pada sekedar kemampuan kita. Saya memulai pelayanan saya tidak pernah karena promosi diri, saudara. Hanya murni untuk kepentingan Kristus. Para rasul juga tidak pernah mempromosikan dirinya. Mereka cuma bicara tentang Kristus. Dan pelayanan inilah yang akan bertahan di tengah dunia. Kekristenan seperti apa yang bertahan di tengah dunia? Kekristenan yang memiliki Yesus dan kuasanya. Saudara, kalau kita lihat pada saat itu gereja ditantang dan ditekan pada dua kuasa besar yang menganiaya para murid Kristus. Tantangan itu apa aja, saudara? Yang pertama, tantangannya adalah kekuatan agamawi Yahudi. Kekuatan agamawi Yahudi. Yang kedua, tantangannya adalah kekuatan politik Romawi. Kita bisa lihat ya, kalau kita ditekan, biasanya yang menekan apa? Kekuatan agamawi lagi, saudara. Yang satunya kekuatan politik. Maka itu, saudara, saya tidak pernah setuju dengan memilih pemimpin negara yang memasukkan politisasi agama. Karena itu tidak pernah berhasil, saudara. Kita harus belajar dari pengalaman bahwa politisasi agama seperti dulu pada zaman Romawi, ketika Kristen jadi agama negara, dan di beberapa tempat lainnya juga begitu, maka terjadi suatu kekuasaan yang haus darah, saudara. Hati-hati dengan ini, saudara. Kita diberi kekuatan
untuk mempertahankan iman kita karena berita yang tidak tergoncangkan. Walaupun tekanan-tekanan dan aniaya terjadi bagi para murid Kristus pada saat itu, tetapi kekuatan agamawi Yahudi, yang kita pikir bahwa kekuatan agamawi Yahudi ini kuat sekali pada saat itu, tetapi mereka tidak pernah bisa menembus sampai ke Kaisaran Romawi. Amin. Begitupun sebaliknya, kekuatan politik Romawi tidak bisa sepenuhnya menaklukkan kefanatikan orang Yahudi. Tetapi kekristenan, walaupun di tengah aniaya dan tekanan, kekristenan sampai ke kota Roma, jantung pemerintahan Kekaisaran Romawi. Bukankah ini karena hikmat Tuhan, saudara? Mungkin ada beberapa di antara kita yang di dalam tekanan, di dalam aniaya, tetapi karena hikmat Allah, Injil itu bisa menyerang sampai pusat permasalahan. Nah, saudara, kalau kita mau lihat negara kita menjadi negara yang lebih baik, jadi orang-orang Kristen yang penuh kuasa, nyatakan iman kita di tengah dunia, saudara. Ada pembelaan dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan, kita nggak sendirian. Orang-orang Kristen ini adalah warga negara yang tunduk pada pemerintah, tetapi tunduk itu karena mereka menghormati Allah, tidak dikendalikan oleh kepentingan apapun dan tidak melepaskan tanggung jawab. Saudara, kalau kita nanti nyoblos, setelah selesai nyoblos, jangan kita serahkan beban itu sepenuhnya pada pemerintah, saudara. Nanti kita kecewa. Kita harus ambil bagian. Katakan ambil bagian. Ambil bagian. Orang-orang Kristen itu tidak melepaskan tanggung jawab. Seperti pemerintah. Pemerintah baru nanti terpilih, tapi apa sikap kita sebagai orang-orang Kristen yang ada di dalam negara ini? Bertindak benar, saudara. Nyatakan iman, nyatakan kesaksian. Seringkali mungkin kita kalau datang di gereja, kita serahkan tanggung jawab itu kepada pembicara, kepada gembala. Tadi seperti yang saya bilang, kita serahkan sudah semuanya kepada WL. Kok kayaknya saya nggak ngerasain hadirat Tuhan ya? Kayaknya saya nggak dapat feel-nya gitu. Saudara, kita tidak pernah meletakkan beban itu kepada pundak orang, saudara. Kita sama-sama ambil bagian. Saudara juga harus ambil bagian dalam firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, andalkan Roh Kudus. Ketika worship leader minta kita semua untuk menyembah Tuhan, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sama-sama bertanggung jawab atas hadirat Tuhan. Saudara, harus ada rasa takut akan Allah di dalam gereja. Amin. Sekarang kalau kita renungkan ke dalam diri kita saat ini, apakah ketika saya hadir di dalam gereja ada rasa takut akan Allah dalam hidup kita? Dalam hidup saya harus ada rasa takut akan Allah. Rasa takut akan Allah itu melahirkan kuasa untuk kita bertahan di tengah dunia. Bahkan bukan hanya bertahan, kita juga menyerang dunia dengan hikmat Tuhan. Itu yang dilakukan oleh para rasul saat itu. Para rasul menyerang dunia dengan hikmat yang Kristus berikan kepada mereka. Dikatakan juga di dalam ayat yang ke 17 sampai 21, saudara. Mereka para ahli-ahli agama menekan para rasul untuk tidak lagi memberitakan tentang Kristus. Para ahli-ahli agama melarang mereka berbicara dalam nama Yesus. Mereka ditekan sedemikian rupa. Dan ayat 17 katakan, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan lagi berbicara dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi kita lihat di ayat 19 dan 20 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ketaatan kita dalam mempertahankan iman harus kepada Allah, saudara. Di ayat 20 Petrus katakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kita mau mempertahankan iman kita di tengah dunia. Apakah kau mengalami Kristus secara pribadi? Apakah kita mengalami keintiman dengan Tuhan setiap hari? Itu penting, saudara. Hikmat ini diberikan untuk kita memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan, memberikan jawaban. Sebab itu aspek kedua yang diberikan oleh hikmat Allah adalah aspek apologia. Nanti saya akan bahas dalam Greater Defense dalam sesi yang selanjutnya.
mungkin bulan depan, bulan berikutnya, memberikan jawaban dan menghadapi tantangan. Yang ketiga, saudaraku, kita sama-sama lihat Kisah Para Rasul yang keempat, ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Saya bacakan cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara, kalau kita lihat, kita ukur ini dari segi hikmat dunia, kayaknya nggak masuk akal, saudara ya. Kita mau jadi orang yang kaya sendiri, kita mau jadi orang yang makmur sendiri, tetapi hikmat Allah di dalam kekristenan, di dalam gereja, membuat kita hidup untuk menjadi saluran berkat. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan eulogia, memperkatakan berkat. Hikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai murid Kristus. Walaupun kita ngadepin tantangan di tengah dunia, kita harus memikul salib. Tetapi hikmat itu tidak dimaksudkan, nggak pernah dimaksudkan, saudara, untuk kita menjalani hidup sendirian, individualisme. Hikmat itu membuat kita punya paradigma komunitas. Amin. Galatia, dalam surat Galatia, Paulus katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi karya Roh Kudus nyata ketika Ia membawa kita masuk ke dalam gaya hidup berkomunitas, di mana kita saling berbagi. Komunitas itu adalah tempat di mana para murid Kristus saling memberi diri, saling berbagi, saling memberkati satu dengan yang lain. Dan di dalam komunitas itulah kita bertumbuh menjadi dewasa, saudara, dalam hikmat Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang ketika dia mengalami lahir baru lalu dia menyendiri, saudara, sebenarnya dia belum mengalami suatu gaya hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu hidup secara berkomunitas, saudara. Menyatakan dirinya di tengah komunitas, menyatakan Kristus di tengah komunitas. Ada kerinduan untuk bersekutu, ada kerinduan untuk saling memberkati satu sama lain, seperti gaya hidup jemaat di Kisah Para Rasul ini. Dengan kuasa yang besar, ayat 33, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, ini kayaknya nggak make sense banget, nggak masuk akal. Sepertinya kalau kita bagi-bagi gimana nanti habis dong. Saudara, saya percaya dalam gaya hidup memberi, ketika kita menabur, satu hal yang saya percaya, kita tidak akan pernah berkekurangan, saudara. Amin. Karena cara berpikir kita di situ bukan lagi tentang apa yang kita pikirkan, bukan tentang kebiasaan kita, tetapi hikmat yang kita miliki di dalam komunitas bergantung pada kepercayaan bahwa Allah itu dapat dipercaya dan Allah akan bertindak benar dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu dapat dipercaya, saudara. Kalau kita diperintahkan untuk menabur, diperintahkan untuk memberi diri, itu sama sekali bukan untuk memiskinkan hidup kita, saudara. Tetapi kita akan kaya dalam berbagai hal. Jangan saudara hanya berpikir tentang kekayaan, tetapi kekayaan dalam kasih karunia Allah, kekayaan dalam kemurahan hati. Ada sukacita yang akan kita terima saat kita bergantung pada hikmat Allah. Bukan cuma sekedar sebuah hikmat yang membuat kita dapat berbuat sesuatu, tapi hikmat yang percaya bahwa Allah bertindak benar dan selalu dapat dipercaya, sekalipun di tengah tantangan dan penganiayaan. Namun pemeliharaan Allah akan selalu nyata bagi umatnya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang punya masalah hari ini? Yang punya masalah boleh angkat tangan. Wah, hampir semua ya, saudara. Berapa waktu yang lalu juga saya tanya, berapa banyak yang punya masalah? Ternyata semua angkat tangan. Sekarang masih punya masalah, saudara. Masalahnya sama atau beda? Sebagian sama, sebagian beda. Apakah ikut Tuhan artinya kita lepas dari masalah, saudara? Saudara, mengikut Kristus akan membawa kita pada hidup yang merdeka.
Tapi bukan berarti hidup merdeka itu tidak ada masalah. Apakah ketika kita menjadi seorang pelaut, lalu kita masuk ke tengah lautan, apakah seorang pelaut yang handal itu berarti tidak pernah menghadapi badai? Tidak, saudara. Menjadi pelaut yang handal artinya sering menghadapi badai. Hidup kita yang baru. Saudara, seorang hamba Tuhan, seorang pakar leadership John Maxwell katakan seperti ini. Kehidupan yang merdeka diukur dari seberapa banyak hal yang saudara dapat lepaskan dalam hidup saudara. Amin. Coba kita renungkan sama-sama. Seringkali kita berpikir bahwa ikut Yesus adalah seberapa banyak yang kita dapat, saudara. Tetapi ini suatu hikmat yang berbeda. Hikmat Allah itu seringkali membongkar pikiran kita. Kita itu diacak-acak, sehingga kita punya pola pikir yang baru. Hikmat Allah menyatakan bahwa ketika kita mampu melepaskan banyak hal dalam hidup kita, itulah artinya kemerdekaan sejati. Amin. Berapa di antara kita mungkin selalu diajar untuk pertahankan penghasilan kita, pertahankan kekayaan kita. Itu hikmat dunia. Benar saudara, kita harus menjadi orang yang berhikmat di tengah dunia dalam cara-cara yang kita bisa aplikasikan, kita bisa terapkan. Tetapi jangan lupa bahwa kuasa Allah menyatakan ketika kita tidak terikat dengan dunia, maka kita baru memperoleh apa yang Yesus janjikan dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai karena keterikatan kita dengan dunia, kita tidak lagi hidup dalam hikmat Allah. Komunitas, gereja adalah salah satu tempat di mana kita bisa belajar untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, gereja atau komunitas orang percaya adalah suatu tempat di mana kita bisa belajar untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Maka ketika kita hidup di dalam komunitas, kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah salah satu bentuk hikmat Allah. Hari ini saya dorong bagi kita semua, mari kita miliki sebuah hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari atas. Mungkin sulit ya, tentang hikmat ini memang sulit, saudara. Saya perlu tenggelam di dalam perenungan yang dalam tentang hikmat ini. Bagaimana menyampaikannya? Karena banyak orang mencari hikmat, saudara, dan masih belum ketemu. Sederhana sekali pesan saya untuk kita semua. Miliki hidup yang takut akan Allah. Rasa takut akan Allah itu yang memberikan hikmat dalam hidup kita. Dan hikmat itu nyata di dalam gereja melalui 3 aspek. Yang pertama, aspek kerigma, apa yang kita beritakan. Kita punya berita yang pasti, yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam Yesus. Yang kedua, apologia, mengalami tantangan tapi bertahan di dalam iman. Yang ketiga, eulogia, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah suatu pernyataan hikmat Tuhan di dalam gereja. Gereja harus memiliki ketiga aspek ini, di mana dia memberitakan Kristus, dia mempertahankan iman, dan dia menjadi berkat. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami belajar Tuhan tentang mengalami hikmat yang dari Tuhan di dalam gereja. Gereja punya greater wisdom, suatu hikmat yang lebih besar dari yang dunia bisa sampaikan. Kami rindu Tuhan, hikmat-Mu itu kami alami, pengetahuan, takut akan Tuhan yang membuat kami merdeka di dalam hidup ini Tuhan. Kami mau menyampaikan terus pesan tentang Kristus, tentang Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami, menyatakan kuasa yang dahsyat membebaskan hidup kami. Kami mau mempertahankan iman Tuhan di tengah dunia dan tidak menjadi serupa dengan dunia. Kami mau terus bertahan Tuhan di dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan untuk hidup di dalam komunitas dan menjadi berkat Tuhan. Biarlah bukan karena kuat dan gagah kami boleh mengalami semua ini, tetapi semuanya karena Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Biarlah ada takut akan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siang hari ini ya Tuhan, beri kuasa bagi jemaat-Mu untuk dapat mengerti firman-Mu dan menerapkannya di tengah dunia. Kami sama-sama terbatas Tuhan, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Roh Kudus-Mu mengerjakan suatu hal yang lebih dahsyat dari apa yang dapat kami pikirkan Tuhan. Dan hidup kami akan menjadi kesaksian bagi Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami juga untuk mengajarkan hikmat yang sejati kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami. Karena kami tahu Tuhan, keluarga kami juga perlu hikmat Allah di dalam menjalani kehidupannya. Bukan hanya dalam konteks gereja. Kami sadar Tuhan, bahwa kebangunan rohani dimulai dari anak-anak-Mu. Dimulai dari orang-orang pilihan Allah yang hidup di dalam hikmat Allah. Kebangunan rohani tidak sekedar dimulai ketika kami meletakkan beban itu bagi gereja Tuhan, kepada gereja, kepada gembala. Tetapi kami mau tanggung beban itu juga Tuhan. Kami mau ambil bagian dalam beban untuk menyatakan Kristus di tengah dunia ini Tuhan. Kami mau ambil bagian Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami mau ambil bagian dalam menyatakan pribadi-Mu di tengah dunia. Kami mau ambil bagian Tuhan untuk memberitakan Kristus, memberitakan hikmat Allah bagi anak-anak kami Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengajarkannya bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, menyaksikannya bagi saudara-saudara kami. Tuhan, biarlah kuasa yang dahsyat itu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bukan dengan kekuatan kami, tetapi hanya dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami mengucap syukur. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu hari lepas hari hanya ke dalam pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.